Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelino dengan NIM 4012111061. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah metode penulisan hukum. Adapun pembahasannya yaitu penafsiran hukum progresif. Pemikiran hukum progresif dimunculkan oleh Sajipto Raharjo sejak tahun 2002 yang merasa prihatin terhadap keterpurukan hukum di Indonesia yang dianggap gagal mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Bahkan, hukum di Indonesia telah mendapat predikat salah satu sistem hukum terburuk di dunia. Adapun asumsi yang mendasari hukum progresif yaitu untuk yang pertama, hukum adalah untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri. Yang kedua, hukum itu selalu berada pada status law in the making dan tidak bersifat final. Yang ketiga, hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani. Adapun kriteria dari hukum progresif adalah yang pertama, mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Yang kedua, membuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat. Yang ketiga, hukum progresif adalah hukum yang membebaskan dalam ranah praktik dan teori. Dan yang keempat, yaitu hukum progresif bersifat kritis dan fungsional. Adapun latar belakang dari hukum progresif, yang kesatu yaitu adalah kerisauan terhadap proses menegakkan hukum yang cenderung carut-marut. Yang kedua, reformasi hukum gagal, yang disebabkan paradigma yang melandasinya tidak berubah, yakni paradigma positivisme. Yang ketiga, cara berhukum yang memahami hukum sebagai skema yang final dan otonom. Yang keempat, yaitu adalah pendidikan hukum yang serba mengajarkan hukum dengan rasionalitas tekstual, bagaimana cara mengoperasikan hukum secara profesional. Apa itu positivisme hukum? Positivisme hukum adalah suatu penyempitan atau reduksi pengetahuan. Reduksi ini sudah terkandung dalam istilah positif yang berdasarkan fakta objektif. Positivisme hukum adalah hendak menjadikan hukum sepenuhnya otonom dan menyusun sebuah ilmu pengetahuan hukum yang lengkap dan didasarkan atas semua sistem normatif yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik dari positivisme hukum. Yang pertama yaitu ada objektivisme, yaitu paham yang meyakini kebenaran itu bersifat objektif, tidak tergantung kepada pengamat dan cara mengamatinya. Yang kedua yaitu ada determinisme, paham yang berdasarkan pada ilmu harus memiliki sifat kepastian yang matematis. Yang ketiga yaitu ada reduksionisme, adalah paham yang memiliki sebuah pandangan tunggal dan linier terhadap realitas. Untuk yang keempat yaitu ada mekanistik, adalah paham yang mengatakan bahwa realitas dapat dipahami dengan menganalisa dan memecah-mecahnya lalu dijelaskan dengan pengukuran kuantitatif. Bahwa positivisme hukum telah gagal untuk menyajikan potret hukum yang lebih benar, dan objek studi hukum itu tidaklah sesempit seperti yang dipahami oleh para ilmuwan hukum sejak abad 19, menurut Sajipto Raharjo. Adapun dasar konseptual dari hukum progresif, yaitu yang pertama ada hukum sebagai institusi yang dinamis. Yang kedua, hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan. Yang ketiga, hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku. Dan yang keempat yaitu hukum sebagai ajaran pembebasan. Adapun ciri penafsiran hukum progresif, yang pertama, penafsiran dengan tujuan kemanusiaan
agar hukum dapat bermakna bagi kesejahteraan manusia. Yang kedua, penafsiran progresif tidak selalu bertumpu pada logika saja, terkadang juga harus meninggalkan rutinitas logika. Yang ketiga, yaitu ada penafsiran ini dilakukan dengan lompatan paradigmatik yang tidak membaca hukum secara tekstual, melainkan dengan logika kepatutan, kesadaran, dan keadilan sosial. Penafsiran progresif tidak hanya mengedepankan peraturan atau rule, tetapi juga berperilaku behavior. Penafsiran progresif dimobilisasi dengan kekuatan empati, kejujuran, kepedulian, dan kemanusiaan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.